Kita lihat ya di sini. IHSG tadi pagi tuh sempat dibuka lumayan, naik sampai di openingnya tuh di 6687, tapi kemudian sore hari dia ditutup turun ya, turunnya lumayan signifikan di sini. Nah, jadi ini udah seperti yang kita antisipasi kemarin, udah seperti yang kita antisipasi kemarin ya. Jadi market masih akan turun 1-2 hari. Ini hari pertama kita dari ngomong kemarin, terus kemudian besok hari kedua masih akan bisa koreksi, dan koreksinya sifatnya normal aja. Pastinya kalau kita ngomongin IHSG, kita akan ngomongin saham-saham big cap banking dulu, dan ini gerakan IHSG itu mirip banget sama saham big cap banking kayak BCA dan kawan-kawan, dan masih sama seperti kemarin view aku. Jadi BCA sekarang di 8325. Selama masih di atas 8025 itu masih belum bisa dibilang crash karena masih di atas low yang sebelumnya. Dan kemudian kita lihat untuk BRI ini batas bawahnya masih jauh banget. Batas bawahnya BRI itu ada di 4380. 4380 tuh di bawah di sini, di bawah banget di sini. Nah, tapi teman-teman kalau diperhatiin ya, bottomnya kan di 4380 kan ya. Ini diperhatiin support yang terdekat di sekitar 4550. Sorry, aku belum bisa lihat komen di situ. Aku liatin chart dulu. Nanti aku baca komennya ya, sabar ya. Terus BRI bakalan bisa kalau turun tuh sampai 4560, dan ini masih oke. Tenang aja. For long term masih normal juga. Jangka pendek turun itu normal banget. BNI dia bakalan ketahan di 8750, tapi the worst case scenario itu sampai 8500. Bank Mandiri atau BMRI jangka pendek bisa ke 97, the worst case scenario sampai 8925. Selama masih di atas 8925 ini dia masih terbilang uptrend. Bukan uptrend, belum crash ya. Di atas 8925 ini masih belum crash gitu. Oke. Angelica Lotus 88, BRI, BCA, BNI mau bagi dividen sekitar kapan? Kemarin aku udah umumin sih ya, kalau untuk yang BBRI dan juga BMRI ya, hari ini aku akan kabarin buat BCA-nya. Kok BCA? BBNI. Oke. BNI bakalan bagi dividen. Kalau kemarin kita ada bahas BRI ya, hari ini kita akan bahas untuk BBNI-nya. BNI gimana nih? Dia rapat umum pemegang sahamnya hari ini tanggal 15 Maret bakalan bagi dividen sebesar 7,32 triliun atau 40% dari total laba bersih tahun buku 2022. Jadi lumayan gede bagi dividennya, dan dengan jumlah saham beredar 45,38 miliar lembar saham, maka dividen per share-nya BBNI ini sekitar 161 per lembar saham gitu. Nah, terus dividen yield-nya nggak terlalu gede. Untuk dividen yield-nya BNI ini dibandingkan dengan harga hari ini tuh cuma 1,8%. Jadi dividen yield-nya masih lebih besar BBRI ya. Jadi BBRI itu sekitaran 4,48%-an. Sedangkan Bank Mandiri itu rapat umum pemegang sahamnya kemarin, dan dia akan bagi dividen itu sekitar 5,32% dividen yieldnya jika dibandingin dengan harga hari ini dan kemarin. Kapan bagi dividennya? BRI bakal bagi dividen pada 21 Maret 2023 itu penghitungannya, sedangkan ex-date-nya 24 Maret. Jadi jangan jual saham pas lagi CAMDEV-nya. Oke? Kalau Bank Mandiri coba saya cek ya. Oke.
cek dulu. Ada yang menarik laporan keuangan satu perusahaan di sektor komoditas batubara ya, konstruksi batubara. Doit ini pendapatannya dia naik 70% secara tahunan, dan memang batubara ini masih menarik di tahun 2022-2023 meskipun agak slow down tapi masih oke. Perusahaan batubara masih cuan, itu udah saya sebut berkali-kali juga. Laba bersihnya Doit ini saya hampir nggak percaya nih, sampai saya cek lagi itu naik 10.108% year on year. Jadi naik 10.108% year on year menjadi 28,63 juta US dollar ya. Jadi cuannya banyak banget. Dapat duitnya dari mana? Penambangan batu bara dan juga penyewaan alat beratnya, seperti yang tadi saya bilang ya, constructionnya gitu. Oke, kita lihat untuk teknikalnya Doit gimana ya. Kita lihat chartnya Doit. Selain karena laba bersih, Doit ini cuannya dia naik juga karena kenaikan pendapatan keuangan. Jadi bukan cuma pendapatan dari penjualan produknya dia aja. Pendapatan keuangan tuh naik 36% jadi 1,3 US dollar. Itu ngaruh banget. Kita sekarang lihat ya chartnya Doit gimana ya. Oke, lihat yang di bawah sini, jangan yang di atas, tutupin yang di atas. Lihat yang di sini. Ini stage 4 turun, kemudian ini stage 1 sideways ya. Ini stage 1 dia sideways di sini. Terus kalau ditarik garis sideways-nya, dia akan uptrend atau masuk ke stage 2 itu jika dia breakout dari 316 ya. Jadi breakout dari 316 baru dibilang uptrend. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Mau beli ketika dia uptrend atau mau nyolong start? Kalau nyolong start sebenarnya paling oke di dekat harga 268. Tapi kalau misalkan posisi sekarang ini sebenarnya posisi nanggung, posisi di tengah-tengah ya. Kalau mau nyolong start ya dikit aja dulu, 5%-an dulu, jangan banyak-banyak. Baru kemudian kalau koreksi sampai 268 boleh nambah lagi, dan jika turun di bawah 268 tuh cut loss. Itu kalau mau nyolong start. Tapi kalau nggak mau nyolong start, mau ride the bull atau ride the trend, itu belinya di atas 316 di sini. Oke. Kayaknya aku nggak usah bolak-balik kamera, gini aja kelihatan kali ya. Kan kelihatan mukaku juga kan. Kripto gimana nih? Ada yang trading kripto nggak? Gimana kabarnya? Apa aja yang naik nih? Beberapa udah mulai naik ya. Aku mau bahas MTEL. MTEL ini menarik. Dia pendapatannya naik 12,5%, terus kemudian laba bersihnya MTEL ini naik 29,25%, dan secara teknikal ini ada yang menarik buat MTEL ya. Coba aku kasih lihat teknikalnya MTEL. Aku buka chartnya dulu, agak ribet ya kalau nggak di rumah harus bolak-balik kameranya terus gitu. Dia lagi siapin capex 7 triliun rupiah, jadi dia mau pengembangan terus. Ini chartnya. Ayah ribet ini. Mari kita zoom in. Ya, M-Trade ada beli MTEL beberapa hari kemarin, dan hari ini mantul di area supportnya. Bagus nih, pas mantul dari garis ini. Short term bakalan menuju ke 730, bisa sampai ke 755 sampai ke 800-an juga gitu. Ya, jadi ini menarik buat MTEL-nya. Cuman jangan berharap terlalu cepat karena dia kapitalisasinya lumayan gede. Jadi naiknya nggak bisa terlalu cepat juga.
RK Trading Stocks, ada yang bilang kalau Credit Suisse collapse dampaknya lebih besar. Ya pasti dong, kan dia ukuran banknya juga lebih besar. Tapi nggak usah diandai-andai, aku tahu kamu baca apa. Robert T. Kiyosaki itu dia memprediksi crash tiap tahun, diprediksi crash, diprediksi jatuh terus. Kalau tahun ini nggak jatuh, dia akan prediksi crash lagi tahun depan, dan tahun depannya sampai kejadian. Jadi ya nggak usah dipikir. Akses Fania Cakes, dia bilang turun 15%, mau cut loss dirasanya nggak rela di hold, takut turun makin dalam, galau nih. Kalau trading cut loss jangan sampai 15%, trading jangka pendek tuh breakdown support langsung cut loss. Cuman kan teman-teman banyak yang nggak tahu support di mana, makanya mTrade bantuin. Nah sedangkan kalau untuk investasi, cara belinya bertahap, pas dia turun bukan pas dia naik. Oke, ini ada akses. Hi Harry Bird, long time no see. 15% tuh dari mana ya? Kita hitung ya. Dia katanya nyangkut 15%. Oke, berarti dia belinya di sini nih. Belinya di atas, di puncak sini atau di sini nih. Ya, 15% di sini. Kesimpulannya kalau beli di sini tuh sebenarnya breakdown dari MA20 ini udah cut loss. Tapi ini terlalu dalam. Aku kasih batas sampai 426. Jadi akses ini dia trennya masih akan sideways sampai 426. Batas terakhir di 398. Breakdown dari 398 itu nggak ada toleransi buat trader, mesti udah exit. Kalau buat investor malah seneng. Waduh, bingung. Kalau gitu udah deh, yang nyangkut-nyangkut buat investasi aja gitu, kebiasaan nanti. Sekali ini oke, dimaafkan, tapi nanti kalau dimaafkan bukan oleh saya, oleh market. Tapi kalau misalkan nanti ada saham-saham yang lain, saham yang fundamentalnya nggak bagus, terus buat investasi dibiarin bisa bahaya. Kalau akses ini masih cukup oke fundamentalnya. Suara serak ya. Bentar, mau bahas apa ya? Let me check ya. Aku mau bahas BSDE. BSDE ini dia menarik. Dia punya land bank yang cukup besar, sekitaran 4.628 hektar. Masih bisa untuk 20 tahun lagi, pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Jadi bukan cuman di Banten, Bogor, Cibubur, Jakarta, Tangerang, Balikpapan, Cipanas, tapi dia juga ada di kota-kota lain seperti contohnya di Manado, Surabaya, Samarinda, Palembang, dan Makassar. BSD ini termasuk yang sering saya sebut, meskipun geraknya pelan-pelan, meskipun geraknya lemot. Aku mau review BSDE. Mari kita lihat BSDE. Semoga kelihatan chartnya. Beautiful buatku. Tahu nggak kenapa beautiful? Ada nggak di sini yang bisa baca chart? Coba aku baca komen dulu. Kenapa BSDE technicalnya beautiful? Antonius, BSDE land bank emang banyak, tapi kualitas bangunan kurang bagus ya. Namanya bangunan perumahan, dibandingin kalau mau bagus bangun sendiri sesuai standar sendiri. Coba tuh kenapa BSDE bagus, teknikalnya kenapa bagus. Pola akumulasi pinter, Giptial, Samuel FI pinter, GDK, FOF-N, HUR pinter loh. Bener Puspita, Samuel F235. Kalian dapat mTrade 7 hari yang namanya aku sebut, langsung aja DM aku mTrade 7, nama email WhatsApp. Bener-bener ini ada higher low, terus ada pattern akumulasi tuh mungkin yang kalian belum sebut. Apa coba? Ijo banyak yang tinggi, Heru Ankar boleh juga deh kamu dapat ya, karena jawaban kamu sebenarnya yang paling tepat tuh. Jadi volume ijo ini banyak yang tinggi dan terbentuk higher low. Ini tuh menarik banget karena sebentar lagi dia akan
mengakhiri masa sideways-nya jika dia breakout dari level 1010 gitu. Jadi mesti sabar-sabar dikit nih. Perkiraan aku ya, nanti judulnya bakalan sektor properti di bulan Maret ini yang jalan. Jadi ini udah masuk pekan kedua kan, nanti pekan ketiga keempat Maret itu yang jalan bakalan dari properti, salah satunya BSDE ini menggantikan sektor retail yang aktif atau uptrend di Januari Februari kemarin gitu. Cakep ya. Double bottom, enggak sih, itu bukan double bottom sih, mungkin ngelihatnya ini kali dua ini yang terakhir, tapi bukan double bottom. Oke. Akses aku udah bahas. Aku mau bahas saham apa lagi, sebentar. Aku mau bahas inflasi Amerika yang penting banget buat kita review. Amerika ini sesuai ekspektasi inflasinya turun ke 6% dibandingkan sebelumnya. Cuman masih kurang bagus dibanding ekspektasi dari konsensus gitu, konsensus analis. Jadi yang diperhatiin tuh bukan cuman inflasi core inflation-nya, tapi juga inflasi intinya, bukan rate inflasinya, tapi inflasi inti atau core inflation-nya. Sorry, ngomongnya kebalik tadi. Jadi inflasi inti tuh cuman slow down dikit dari 5,6% jadi 5,5%. The Fed bakalan masih bisa naikin suku bunga lagi, cuman ini agak tertunda karena mereka lagi sibuk-sibuk ngurusin SVB dan bank-bank lain ya pekan kemarin gitu. Jadi bulan Maret ini bakalan ada kenaikan suku bunga lagi 25 basis point. Kita akan wait and see itu. Terus dari dalam negeri itu ada yang menarik, APBN kita surplusnya sekitaran angka 131,8 triliun. Ya, jadi surplusnya ini kenapa? Karena penerimaan negara di Februari 2023 itu lumayan tinggi, naik 38,7% seiring dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar 40% secara tahunan. Wow. Jadi penerimaan pajak di tahun 2022 akhir kemarin itu di atas ekspektasi atau di atas target, dan saat ini penerimaan pajak sampai saat ini tuh di atas 40,35% kenaikannya penerimaan pajaknya. Jadi realisasi belanja itu tercatat tumbuh lebih lambat, untuk belanja negara tuh agak-agak lambat gitu. Terus neraca dagang di Februari ini juga lanjut naik 5,48 miliar dibandingkan sebelumnya di 3,88. Ya, jadi trade balance-nya naik. Ini satu hal yang cukup bagus juga. Kenapa? Karena ekspornya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Trade balance naik itu sebenarnya tidak selalu bagus jika ekspornya nggak naik tapi impornya yang berkurang, seperti yang terjadi pada masa pandemi dulu. Tapi kali ini trade balance-nya naik tuh bagus. Kenapa? Karena ekspornya udah meningkat. Nah, ini menunjukkan juga bahwa perekonomian dunia itu sudah mulai membaik. Teman-teman kalau diperhatikan, ketika dulu orang-orang pada takut resesi gitu ya, karena ekonomi di Amerika dan Eropa slowdown, itu salah satu impact-nya buat kita tuh ekspor agak-agak terganggu, agak terpengaruh juga gitu. Michael Argi, penerimaan pajak dari orang pajak dari seluruh warga dong. ASI gimana? Sebentar ya, aku masih mau update untuk sentimen dari makro dulu. Nah, kita mau nungguin rapat Dewan Gubernur BI di 15 sampai 16 Maret ya. Jadi sampai besok kelihatannya sih suku bunga kita nggak bakalan naik sih. Oke, terus ASII, banyak yang nanyain ASII. BBRI masih bisa turun, masih bisa. ASI hari ini tadi dibuka naik dan ditutup turun. Demikian pula dengan saham-saham perbankan kita. Jadi bentuknya pun mirip chart IHSG hari ini. Coba ya. Ini Astra International, dia ketahan MA50 nih. Ketahan double support juga. Di sini ada satu garis biru. Mari kita tarik satu garis trend. Piu. Yeay. Ketahan area support merah ini juga ya. Jadi 3 support di sini.
So beli nggak? Kalau buat trading nunggu ada tanda pantulan dulu. Tanda pantulan tidak harus selalu keluar candle hijau. Tanda pantulan itu bisa ekor panjang, bisa juga. Jadi misalkan ini turun nih, seandainya besok turun, ternyata pas turun dari sini, turun dari 57, 50-an ini, terus mulai naik keluar ekor gitu. Nah itu udah tanda pantulan. Jadi nggak harus nunggu candle hijau. Kalau ekornya panjang di bawah, ini naik mulai terbentuk ekor lumayan, nah itu udah tanda pantulan. Itu udah tanda untuk buy on weakness. Disclaimer, untuk tradingnya, untuk investasi masih cukup oke, teman-teman. Saham tambang coal apa bisa buy on weakness yang bagus patternnya apa? Tadi kita habis review do it yang labanya naik 10.000 kali, dan kita ada nge-review technicalnya, menarik buat di watch buat jangka menengah. Sedangkan untuk jangka pendek kita akan update melalui mTrade ya teman-teman ya. Komoditas masih aman nggak sih buat masuk? Komoditas apa dulu? Kita lagi watch coal kita lagi watch lagi, sama Antam tuh kita lagi watch karena dia udah turun kebanyakan. Kita lihat bakalan ada bisa pantulan, ada pantulan. Cuman Antam tuh yang aku nggak suka, dia jatuhnya tuh pelan-pelan. Nih, dia jatuhnya tuh pelan-pelan. Akan lebih bagus kalau jatuhnya sekali boom boom gitu, terus mantulnya kan lebih oke. Pada nanyain BBTN 10.000% ya, BBTN. Kok sepertinya kurang semangat? Iya, aku lagi sakit perut. Sakit perut dan tenggorokan lagi serak. Properti hanya BSD yang oke. Ada dong yang lain, besok dibahas di morning briefing ya. Di IG Live banyak yang nanya BBTN dia breakdown dari 1225-nya kemarin, terus bisa sampai 1105. Jadi wait and see dulu ya traders, jangan buru-buru. Oke. IHSG masih bakalan bisa koreksi, bakalan bisa turun. Pesan dari aku, portfolionya didiversifikasi ya, jangan trading mulu, maksain harus trading saham yang naik-naik cepat gitu. Trading sih masih ada, masih bisa, cuman kita lagi mulai milah-milah buat jangka menengah gitu. Jadi kayak do it tadi masuk salah satu watchlistnya jangka menengah, BSDE tadi juga, dan beberapa saham yang lainnya. Kalau untuk swing trading mesti secara real time ya, kita kasih tahu real time. Nah kemudian untuk investasi jangka panjang, siap-siap nih, udah mulai banyak yang mau bagi dividennya lumayan gede juga gitu. Jadi kalau aku daripada ngejar dividen sektor pertambangan, aku lebih suka di sektor banking. Kenapa? Kalau misalkan kena dividen trap, harga saham turun setelah pembagian dividen, itu nggak bakalan sakit-sakit hati amat karena recovery-nya cepat. Nah kalau dari sektor pertambangan, misalkan mau beli untuk dapetin dividen, belinya jangan telat. Contoh, jadi kalian mesti ngerti stage atau mesti ngerti timing. Aku kasih contoh United Tractor. Ini United Tractor kan dia habis stage 4 terus kemudian stage 1 ya, dia mulai masuk ke stage 2 gitu. Nah ini sebenarnya masih menarik buat jangka menengahnya seandainya mau dapetin dividen gitu. Kita bisa follow the trend, tapi kalau udah naik nanti jangan ya. Jadi ini masih menarik kalau misalkan mau nabung dikit-dikit buat jangka menengah buat dapetin dividen gitu. Minyak turun banyak katanya. Oke, kita lihat ya buat saham-saham minyak gimana. Ini sih buat trading jangka pendek aja, dan sementara Elsa lagi breakdown, stay away dulu ya. Kalau misalkan dia oke lagi, kita buat short term aja. Kita udah exit untuk Elsa. Medco breakdown dari MA200, hati-hati sekali, MA200 tuh sangat kuat sekali. Kalau breakdown dari MA200 trennya jadi agak-agak turun gitu. ESA menarik, dia masih sideways tapi ada tanda
ada satu tanda pantulan di sini. Ini menarik sih, Esa. Wait and see dulu ya. Nanti dikasih tahu di Mtrade kalau udah mulai aktif lagi. Oke. Saratoga, kita lihat Saratoga. Breakdown, stay away dulu ya, stay away dulu, stay away. Trader stay away. Oke deh teman-teman, kita lanjut. BBCA bakal turun lagi nggak? Itu aku udah bahas di awal banget. Big Banks tuh aku sering kali bahas di awal banget. Masih bisa turun 1-2 hari lagi sampai kena support. Jadi sentimen SVB dan bank-bank di Amerika yang bikin panik orang ini masih mempengaruhi psikologis dari banyak investor. Biarin aja mereka jualan, biarin agak-agak turun dulu gitu. Jadi teman-teman yang mau invest buat jangka panjang masih bisa dapat diskon 1-2 hari ke depan. Begitu deh. Ya, kita lanjut dengan morning briefing besok. Teman-teman di morning briefing besok jangan lupa join Mtrade. Dan ini buat Mvest, untuk member Mtrade masih ada promo, tapi kalau non member kayaknya udah nggak ada deh. Atau W aja ke mtrade.id/daftar Mvest pakai kode MV78. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok di morning briefing Mtrade ya, dan di IG live besok pastinya. Salam profit, good night.